Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di bulan atau setelah libur kemarin pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya, mungkin di malam-malam terakhir enjoy time, ada adik kuliah juga lemes. Saya berharap hari ini sudah fresh, sudah Idul Fitri ya. Idul Fitri itu Syawal, dari bulan Syawal itu artinya kembali ke, artinya secara rohani kita sebulan sudah direfresh secara rohani ya. Itu siklus kehidupan yang diciptakan Tuhan, bahwa selama 1 tahun kita diwajibkan untuk merefresh kembali. Coro laptop itu ya wayai update rek, wayai apa jadinya reset ulang, di perbarui. Nah, semoga di bulan Syawal ini, di pertemuan pasca liburan ini, kita bisa melanjutkan kegiatan kita, rutinitas kita yang kita harus jalani, yaitu belajar dan diskusi terkait dengan pemerintahan. Dan adik-adik juga di kesempatan ini kita membahas tentang pemerintahan desa. Saya ingat bahwa di pertemuan terakhir saya membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya berbicara tentang kedudukan atau sejarah terkait dengan pemerintah desa yang ada di negara kita. Kita tahu mungkin kalau kita mereview bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu penuh dengan dinamika keunikan masing-masing. Makanya terkait dengan definisi pemerintah desa itu sesuai dengan undang-undang yang ada, dan dinamika kenegaraan khususnya pemerintahan di negeri kita juga mengalami berbagai macam pembaharuan, dinamika penyelenggaraan itu terjadi. Jadi ini tak lepas dari sejarah atau genealogi ilmu pemerintahan atau pemerintahan di negara kita, bahwa negara kita ini juga didasari dari negara yang berbentuk kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan besar, kerajaan-kerajaan kecil yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah kerajaan ini juga ada namanya, istilahnya kalau sekarang desa, dulu ada perdikan, ada wilayah-wilayah kecil dalam tata kehidupan bermasyarakat itu. Kalau dirututkan terus ke ilmu kajian sosial, bahwa masyarakat itu kan cenderung berkelompok, zon politikon, cenderung berorganisasi, sehingga inilah yang menjadi awal atau berdirinya sebuah kelompok masyarakat yang secara formal dikatakan desa atau kampung atau kampung. Nah, peristilahan desa pun ini juga mengalami penyesuaian sesuai dengan adat istilah daerah yang ada di negara kita. Desa yang ada di Bali istilahnya apa, di Sulawesi istilahnya apa, di Jawa istilahnya apa. Mereka punya istilah masing-masing terhadap penyelenggaraan pemerintah desa atau sebutan itu. Negara kita terus dan berjalan, sehingga kemudian ada penjajahan kolonial. Ini juga membawa dampak juga terhadap sistem pemerintah di negara kita, yang khususnya juga pemerintah desa berdampak ya. Jadi kemudian yang selanjutnya itu penjajahan terakhir itu adalah penjajahan dari Jepang ya. Penjajah Jepang ini juga mempengaruhi sistem struktur pemerintahan desa, yang di situ akan muncul sekretaris desa, pamong desa, perangkat desa dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya struktur asli dari pemerintah Jepang. Yang sebenarnya di pemerintah desa kita tidak ada yang namanya sekdes, itu tidak ada, perangkat kaur baya tidak ada. Dulu yang ada itu kami tuwo, kalau yang asli orang Jawa. Yang menjaga air itu jenenge tuwowo. Sing jaga kuburan jenenge apa jenenge? Itu ada petugas, ada seseorang yang memang punya kompetensi dalam tugas pelayanan
kehidupan bermasyarakat. Makanya adik-adik, saya berharap di awal mungkin di kontrak kuliah juga saya sampaikan, saya berharap adik-adik menulis profil desanya masing-masing, mulai dari sejarah, nama desanya, pemerintah desanya, sampai ke potensi sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sosial budayanya, sosial politiknya, kalau bisa. Itu lengkap. Itu kalau semakin, ya seperti yang saya sampaikan, semakin banyak Anda bisa merekam, motret desa kalian, semakin banyak ilmu yang Anda bisa dapatkan. Saya berharap nanti pasca UTS adik-adik bisa mempresentasikan desanya masing-masing. Jika kita mencoba memetakan apa saja yang ada di desa kalian. Saya berharap Anda mencari ilmu itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kalian, keluarga kalian, lingkungan kalian, untuk desa kalian, bahkan nanti sampai bangsa dan negara kalian. Tetapi minimal jangan sampai adik-adik ini menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan gak ngerti desa nih rek. Ya. Mosok ada yang presentasi waktu skripsi ditanya dusun, jawabnya berapa dusun di desamu? Ada 27 dusun pak. Lu ya apa ngene iku rek? 27 dusun kok banyak sekali gitu kan. Nah, itu kan sangat naif. Mosok rek wis semester 7 gak ngerti istilah desa. Lah aku lah malah gagal aku mengajarkan kalian tentang pemerintah desa. Kalau Anda mungkin jawabnya, oh di desa saya itu ada 5 dusun pak, ada 27 RT, ada 10 RW, itu tepat. Tapi nih ngomong, di desamu ada berapa dusun? Ada 27 pak, lu warganya piro RT. Nah itu kan nggak tepat. Oke, itu mungkin terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan sejarah dinamika pemerintah desa sampai undang-undang desa ya. Jadi terus dan terus mengalami desa. Mungkin adik-adik nanti lebih bakunya, lebih tepatnya ketika ada ini kan termasuk pengetahuan teorinya. Nanti kalau Anda adik-adik KKN bisa terjun ke desa, Anda akan lebih tahu dan bagaimana sekarang penyelenggaraan pemerintah desa sekarang itu seperti apa. Mungkin banyak pergeseran globalisasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintah desa hari ini mungkin sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi era global, era teknologi. Sekarang itu ada namanya smart village, ada SID. Ini penelitian yang saya kembangkan dan pengabdian yang saya kembangkan adalah terkait dengan e-government. SID, Sistem Informasi Desa. Ini adik-adik ayatnya sepele, tapi ini ngomong teknologi di pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa ini kan bukan hal yang baru, bukan hal yang tabuh untuk dilaksanakan, untuk dibicarakan, didiskusikan. Dan ini yang terjadi di sekarang, era sekarang. Karena apa? Mungkin pemerintahan pusat itu sudah menggunakan sistem aplikasi di semua bidang urusan pemerintahan. Ada EKTP, ada e-pajak, ada apa saja, semua di ini hari Rabu kalau Anda mau ada webinar terkait dengan pemerintah 5G dengan perspektif penyelenggaraan pemerintahan Timuhu yang diselenggarakan oleh APMD. Kalau adik-adik mau nanti saya share hari Rabu bisa ikut itu webinar. Itu mungkin konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baru. Ya. Mungkin yang saya sampaikan di materi ini bisa juga materi yang undang-undang yang lama yang sekarang udah. Tapi ini perkajiannya adalah karena ini sains, kita harus pelajari itu basicnya tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Lah, selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa itu
Terakhir saya sampaikan bahwa di dalam sistem pemerintah desa atau pemerintahan desa itu ada istilah pemerintah desa, ada pemerintahan desa. Kalau kita bicara pemerintahan desa, berarti ada dua unsur, yaitu ada namanya eksekutif dan legislatif. Bapak di desa apakah ada yudikatifnya, penegak hukumnya? Ada, rek, linmas atau apa itu, tetapi tidak seperti pemerintah di atasnya kewenangannya. Makanya di desa itu ada namanya Babin Kamtibmas dari sisi penegakan hukum. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah struktur pemerintah desa itu ada namanya eksekutif dan legislatif. Atau ada pemerintah desa, ada badan permusyawaratan desa. Ya. Kalau di zaman Orde Baru, zaman itu istilahnya bisa juga LMD, Lembaga Musyawarah Desa. Kalau zaman dulu ada istilahnya rembuk warga. Nek wong desa meneh ana jeneng rapat gogol. Nah, jadi desa itu ada istilah rapat gogol itu berarti masyarakat yang mempunyai aset yang nantinya ketika ada rapat desa dilibatkan dalam kebijakan pemerintah desa. Lah setiap desa saya yakin punya kebijakan masing-masing. Satu gogol masyarakat berapa? Kalau di kampung saya dulu itu mereka yang punya lahan pertanian setengah hektar atau 70%, hampir 1 hektar. Katakan 1 gogol. Mereka inilah yang diajak bicara, diajak berembuk desa. Makanya dulu itu ada namanya lumbung desa. Ada lah. Kenapa desa seperti itu? Karena desa itu punya otonomi desa, Rek. Kita itu memang sebagai bagian dari negara kesatuan Indonesia, tetapi kedudukan daripada pemerintah desa ini sangat unik. Ya. Para petugas, pejabat pemerintah desa itu bukan ASN, Rek. Padahal dia sebagai ujung tombak dari Indonesia. Pemerintah desa itu sebagai jabatan politis. Ya. Jadi kepala desa itu ada prodesasinya, seperti kepala daerah. Begitu juga kepala dusun, ada prodesasinya. Kalau undang-undang yang lama ada yang sampai seumur hidup, ada usia sampai 60. Ya. Ada yang dulu tahun 99 itu 15 tahun. Ada yang sampai 2 tahun, 2 kali periode. 5 tahun, 5 tahun ada. Sekarang mungkin kembali lagi, perangkat desa itu atau pemerintah desa itu kecuali kepala desa, jabatan politis itu sampai usia 60 tahun. Loh, ada seperti itu. Makanya ketika ada di desa mungkin kok masih ada perangkat yang sudah tua kok belum diganti-ganti kan gitu. Itu mungkin karena pengangkatannya menggunakan prodesasi usia sampai 60 tahun. Ada yang masih muda harus ganti karena mungkin pengangkatannya menggunakan prodesasi 15 tahun perangkat desa. Dulu ada 7 tahun pernah itu. Saya pernah bahwa kepala dusun itu dulu itu dipilih masyarakat secara langsung, ada tahun 99. Kalau sekarang kan seleksi rekrutmen daripada perangkat desa itu kan melalui tes tulis. Nah, ini nanti ada adik banyak kakak senior Anda yang magang di desa, yang kenal akrab desanya, sekarang banyak yang menjadi perangkat desa. Bahkan ada yang menjadi sekretaris desa. Awalnya seperti kalian, nulis profil, mendekati tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa. Akhirnya dijadikan, loh, sampean kuliah pemerintahan toh, loh, ya, Mas, bantu kami ya, sampai sarjana toh. Awal-awal jadi operator ya, freelance.
Jadi kalau ada petugas, ada program-program dari pusat yang perangkatnya mungkin ketika ngomong aplikasi, ngomong sistem, gak ngatasi rek. Nek koyo sampean-sampean ini kan mudah kan, mampu untuk menjalankan itu. Akhirnya ketika ada tugas yang insidental itu, Anda karena tetangga, karena masyarakat desa situ direkrut. Karena Anda berpengalaman terbiasa dengan itu, ketika ada rekrutmen perangkat desa baru, Anda diajukan. Nah, banyak kakak senior Anda yang hari ini banyak menjadi sekretaris desa, ada yang menjadi perangkat desa, ada yang Oke, itu mungkin perkembangan yang ada. Ya. Kita mencoba mengulas salah satu dari elemen penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga legislatif desa. Ya. Istilah dari Badan Permusyawaratan Desa atau kalau ngomong trias politika itu adalah legislatif, tapi di tingkatan desa. Nah, siapa saja yang ada yang masuk di dalam anggota BPD ini? Kalau dulu istilahnya ada LMD, ya, Lembaga Musyawarah Desa. Ya. Ini adalah merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang harus ada. Jadi pemerintah desa, kepala desa itu tidak berdiri sendiri, tidak semaunya sendiri. Artinya setiap pembuatan kebijakan itu tidak dibuat secara sendiri, bukan menjadi kepala desa itu mendapatkan cek kosong misalnya. Mari terpilih, wis aku melakukan apa-apa maunya sendiri, tidak bisa. Mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan undang-undang yang diawali mungkin terkait dengan otonomi desa, Undang-Undang Nomor 99 tahun 2009 ini sudah dimulai bahwa penyelenggaraan pemerintah desa itu seperti pemerintah di pusat. Jadi ada peraturan desa, ada produk-produk hukum yang masuk di dalam lembaran negara yang nantinya sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi BPD ini punya tugas sebagai lembaga perwakilan. Jadi sejarahnya Badan Permusyawaratan Desa itu pertama muncul itu idenya adalah seperti koyo DPR pusat ngono rek. Jadi dia punya hak untuk merekomendasi, memberhentikan kepala desa, sekretaris desa, kepala desa, kepala dusun, RT, KAUR, itu dulu bisa. Karena saya dulu pernah seperti adik-adik, saya kuliah masih semester 5, sudah menjadi anggota BPD, Badan Perwakilan Desa. Wah, ideal rek ya. Yang ini, aku di kampus kuliah tentang perintah desa, gue omong langsung praktek. Jadi bagaimana proses pembuatan peraturan desa itu saya lakukan seperti teori yang saya pelajari di kampus. Ya sebenarnya memang nggak mudah untuk melawan kebiasaan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa itu kan secara kultural, secara sosiologi itu kan cenderung enggan untuk melakukan sebuah perubahan. Terlalu uripe wis gak neko-neko lah. Ketika ada di zona nyaman, mungkin mereka sudah nggak mau untuk berubah lagi. Malah terus urip yo ngene ae kan, hidup ya sederhana dan sebagainya. Tetapi ketika ngomong regulasi, peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Indonesia, kita tidak seperti itu, harus menjalankan semua. Artinya mekanisme pembuatan undang-undang, perangkat, aturan yang harus ada di pemerintah desa itu harus sesuai dengan manajemen tata kelola yang ada. Sehingga mekanisme kinerja dari BPD ini bermitra atau sebagai legitimasi dari kebijakan pemerintah desa untuk diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Contohnya apa? Ada RPJM, ada RAPBDes, ada peraturan desa, ada keputusan kepala desa.
Artinya seperti pemerintah di atasnya kewenangannya. Nah, Undang-Undang tahun 99 itu memberikan kewenangan bagi pemerintah desa seperti kerajaan kecil-kecil di seluruh Indonesia. Artinya desa itu juga punya otonomi desa. Sehingga desa itu berhak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi, kondisi sosial budaya masyarakat yang ada, yang dirembuk bersama BPD. Jadi kalau misalnya daerahnya pesisir, ya kita berbicara potensi pengembangan wisata dan sebagainya. Kalau daerahnya kehutanan, ya berbicara tentang bagaimana potensi masyarakat desa yang terkait kehutanan. Misalnya daerah kelurahan perkotaan, ya ngomong potensi kelurahan. Tapi perencanaan pembangunan itu tidak bisa top down dari pusat. Walaupun mungkin ada program-program yang dari pusat langsung harus dijalankan oleh pemerintah desa. Tetapi di dalam undang-undang ini semangat untuk mengatur rumah tangga desanya sendiri itu benar-benar dikembalikan secara utuh dan didasari secara hukum yang dilegitimasi oleh lembaga pemerintahan desa, ada pemerintah desa, ada BPD. Jadi mengeluarkan ada peraturan desa tentang penyusunan anggaran belanja desa. Jadi lurah nggak bisa macam-macam. Apakah lurah nggak bisa dicerat secara hukum? Bisa. Makanya tadi saya katakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada produk hukum yang masuk dalam lembaran negara. Bukan berarti ketika pemerintah desa melanggar sebuah peraturan desa tidak bisa dipenjara, tidak bisa dihukum, tidak bisa ditindak. Misalnya Pak Lurah menjalankan pembangunan di luar RPJM, kena kalau mau dituntut secara hukum. Ya mungkin makanya di dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada mekanisme penyusunan RPJM. Nah nanti adik-adik di materi berikutnya mungkin ada teknik atau siklus pembahasan RPJM. Nek sampean organisasi itu ya rapat kerja gitu. Prokernya itu apa? Nah di desa itu ada, ya sama dengan pemerintah pusat, ada RPJM, ada RKA, ada RKB, ada rencana anggaran tahunan, rencana anggaran yang ini diarahkan. Nanti ada skala prioritas, bagaimana penyusunan program-program itu dibuat. Jadi kalau itu tidak ada ya tidak bisa. Apalagi sekarang itu APBDes itu ada sumber dana yang dari pemerintah pusat, ada ADD, ada sisa bagian pajak, ada apa jenis PADes, pendapatan asli desa. Nah, kalau Anda di Bendungan Jati kan ada salah satu riset dari teman-teman senior kakak kalian, ada aset BUMDes yang bisa memberikan bagi hasil bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa berinvestasi pada perusahaan milik desa yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Bahkan di Jawa Tengah ada desa wisata yang setiap tahun bisa bagi hasil, setiap warga dapat 300.000 bagi hasilnya. Nah ini salah satu contoh. Tapi kita tidak bicara di situ. Nah, di dalam penyelenggaraan kedudukan daripada BPD ini adalah sebagai unsur pemerintahan desa yang tugas dan fungsinya adalah membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan. BPD ini tugas seperti DPR, dia punya hak budgeting, dia punya menentukan Pak Lurah mohon skala prioritas jalan yang ada di dusun ini atau jembatan yang ada di dusun ini atau pos yang fasilitas ini yang dipenuhi dulu. Dia punya hak itu karena sebagai perwakilan masyarakat desa. Ini harus namun dalam perjalanannya memang mengalami berbagai macam dinamika.
Munculnya istilah BPD di era pasca reformasi kemarin, euforia, kebebasan berpendapat dan sebagainya, akhirnya BPD ini disalahgunakan. Arti BPD itu bisa mencopot kepala desa, bisa mencopot sekretaris desa. Akhirnya apa? Terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat. Pengalaman saya ketika BPD itu, saya pernah memberhentikan perangkat desa. Ya karena mungkin faktor usia, karena kita nggak mungkin memberhentikan kepala desa itu atau perangkat desa tidak berdasarkan undang-undang yang ada. Tapi apakah itu bisa dipahami oleh masyarakat? Tidak. Sehingga ini menjadi konflik gesekan sosial. Karena apa? Kalau kita bicara pejabat di desa, itu kan kenal semua. Misalnya, wah Pak Santoso itu anggota BPD, wah Pak Bayan Gimo diberhentikan. Lah iki anake Pak Bayan Gimo kan kenal saya, semua warga kan kenal saya semua. Yo ono sing diparani nang omah, diintimidasi dan sebagainya. Bayangno rek wong nek mari diberhentikan iku yo opo. Nah, apalagi di desa. Nek sampeyan misalnya di pusat ono reshuffle menteri kuno kan gak patek gopo ya. Sing gopo mungkin reshuffle menteri dari paling dari partai apa ngono ae. Bengok-bengok ya. Misalnya kementerian Telkom, Menkom Info dari mana? Partai Nasdem, korupsi, BTS. Ini kaya apa? Nah di desa ketika ngomong perwakilan ini bisa dilakukan. Arti kegiatan kebijakan seperti pemerintah pusat bisa juga dilakukan seperti pemerintah desa, tetapi efeknya ke sosial masyarakat. Sehingga di tahun 2004 undang-undang itu dirubah reshuffle menjadi permusyawaratan, bukan perwakilan. Jadi kewenangan agak dikurangi, gak punya hak veto secara utuh seperti legislatif yang sebenarnya. Nah ini, sehingga peran-peran dari fungsi daripada BPD ini agak melemah. Melemahnya apa? Akhirnya BPD itu menjadi stempelnya kepala desa. Jadi kalau mengajukan RPJM minimal itu harus ada rekomendasi atau penetapan dari BPD. BPD make stempel itu cukup sah. Nggak ada rundingan hak kewenangan. Nah, dalam proses penetapan ini bersama kepala desa menampung semua aspirasi masyarakat. Iki nek gelem prosedur dijalankan, yo malah luwih ideal. Jadi nek ngomong pemerintah kok mau bangun-bangun ini ide ini sopo. Kalau di desa itu benar-benar fakta. Ya. Jadi sumber program itu benar-benar dari masyarakat langsung, dari bawah, dari akar rumput. Jadi mungkin ada kendala misalnya jalan hubung antar desa misalnya, itu ada jembatan yang rusak, itu kan bisa dirasakan langsung, langsung, sehingga itu bisa direkomendasikan oleh masyarakat melalui rembuk warga atau musrenbang, musyawarah pembangunan dan desa. Nah, musrenbang des itu bisa juga di tingkat RT. Kalau RT itu warganya cuma berapa? Mungkin 30 rumah. Mau tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Tapi apakah mungkin yang ngomong desa di Indonesia berapa ribu desa? Nah, akhirnya program-program yang diusulkan masyarakat itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya memberikan anggaran dana desa. Nah sekarang anggaran dana desa itu besar. Dulu zaman saya nggak sampai miliaran, sekarang itu mungkin setiap desa bisa miliaran. Kalau jumlah penduduknya di atas 3.000, 4.000 bisa mendapat 1 miliar atau 1 miliar lebih. Kalau di bawah itu bisa di bawah 1 miliar. Makanya ketika adik-adik buka
laporan keuangan APBDes itu kan setiap desa sekarang diwajibkan menyampaikan di apa papan pengumuman toh. Oke. Kemudian fungsi dari BPD itu adalah seperti yang legislatif, yaitu legislatif, budgeting, pengawasan, dan mengayomi. Bedanya BPD dan DPR ini. Nah, nek mengayomi jenis kenal ya, omai jelas ya. Kalau legislasi tugasnya adalah pembuatan perdes, APBDes, kuota, BPD, panitia pembangunan, ya, pembuatan tatip, pembuatan menjadi panitia pilkades. Pernah Anda terlibat pada panitia pilkades? Berarti petugas PPKM pemilu kemarin pernah? Nah, fungsi budgeting dari PPD itu penyusunan APBDes, ada APBDes perubahan juga seperti DPR-DPR yang ada di pusat. Fungsi pengawasan bisa juga tentang pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan yang dari atas atau peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Bisa juga terkait dengan pelaksanaan kebijakan desa, bisa juga terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi desa itu ada paguyuban, ada lembaga, ada Karang Taruna, ada Ibu PKK, ada macam-macam. Kalau desanya kreatif, ada UMKM, ada paguyuban UMKM apa misalnya. Itu bisa dibentuk. Kalau ada masyarakat nelayan, ada masyarakat hutan, ada masyarakat petani, di desa itu ada Gapoktan, gabungan para petani, ada macam-macam. Kalau tergantung pada potensi yang ada di desa. Kemudian tugas yang mengayomi, diantaranya adalah kelestarian adat. Nah, ini biasanya desa atau BPD ini juga mengayomi atau melestarikan adat yang ada. Makanya desa itu kadang itu ada punden desa, ya, apa punden desa? Ada tempat-tempat keramat yang ada di desa. Nah, mungkin desa kalian ada nggak? Enggak tahu Pak, belum tahu. Nah, makanya ketika ada adik nanti menulis tentang profil desa, saya berharap sampai di situ ada. Nah, itu ada ilmunya. Jadi misalnya desa Kedung Maling misalnya, atau Banjarsari misalnya. Jumlah desanya hurufnya berapa? Gitu cara Jawa. Oh, berarti desamu ini pundene sesepuhnya di dalam kampung. Ada yang punden itu di luar kampung. Yes. Nuni misalnya, desamu desa mana? Bonagung, Tambak Suruh ya. Nah, itu coba teliti. Ada pundennya di desa sepuh desa situ yang nanti ketika ruwat desa atau orang punya hajat itu biasanya di luar. Tambak Sari itu di sebelah mana ya? Sebelah timur nggak salah. Ada. Nah, kemudian adat-adat masyarakat itu pasti gini. Makanya ada ruwat desa yang di kecamatan itu sampai disembelihkan kepala kerbau. Ono di ruwati mek isi gosah. Jamul Jawa mek kalau sekarang istilahnya masih sekarang. Dulu itu ada seperti itu. Atau bisanya di ketika 17 Agustus ruwah desa apa istilahnya dulu. Sing bacaan nek ngene perempatan di halaman apa itu kan ada. Kemudian ada juga sifat gotong royong gitu. Ini juga BPD harus juga tetap menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dulu itu ada belanja desa, iuran warga. Yo dulu ada orang-orang yang bayar desa itu ya orang-orang yang gogol itu rek.
orang yang punya investasi lahan pertanian yang dikatakan sebagai masyarakat Gogol. Jadi dulu itu ada setiap panen masyarakat Gogol itu store atau memberikan pajak kepada desa, dikumpulkan di lubuk desa yang nantinya ketika pada musim paceklik, musim kemarau, ini bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang berguna. Ini biasanya BPD juga. Wah, ini biasanya tiap tahun ini ada kegiatan, misalnya kalau ada PHBN, ada PHBI. Nah, makanya sekarang kan lagi rame itu kan ruah desa yang didatangkan oleh DJ Kelut. Loh, ya apa ngene kuwi? Ya apa rek ruah desa tambah horeg. Ini tren saya kira dari hampir 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ini insya Allah ke depan mungkin sekarang warga masyarakat desa sudah urunan kabeh. Kayak nyewoson sistem kabeh. Banjaragung, Bonagung wis ah. Burungan, kalah mbek medali, kalah mbek Tambak Sari wis ta. Nah, kalau Tambak Sari ku wayang ruwatan. Nah, ini ruwatan kan saiki kan ada gebyar solawat. Nah, ada gebyar ruah apa jenenge? Sing karnaval iku. Ya. Sing RT kulo akhirnya nyewoson kabeh. Saya kan macam-macam lah. Itu kan termasuk kegiatan yang mungkin menjadi kebiasaan atau rutinitas masyarakat desa. Pawai UMKM. Jadi setiap warga negara saya di desa saya Medali itu pernah ada ruah desa pawai UMKM. Jadi RT ki misalnya Ayunda, RT ini apa? Penghasil pentol. Nah, akhirnya yang dipamerkan adalah gunungan pentol, raksasa. Ada yang perusahaan kerupuk. Nah, ini kok Tambak Sari ya pengusaha tahu, Brambang, ngono ya sini gawe ya. Ini adalah satu tugas mengayomi masyarakat. Ini harus satu. Anggaran dari mana? Ya swadaya. Ya bisa juga dari APD. Bayangkan untuk nyewa son ya bisa 50 juta. Sewa kostumnya 200 ribu. Itu bisa 1 miliar rek. Iku sing PHBI ning desa. Gurung kegiatan sosial keagamaan. Ono arisan RT. Oh, apa ya? Ono sesepen. Arisan sesepen itu arisan wong digawe. Ono arisan bangunan. Ono arisan kematian. Ono wah wis. Ono arisan sosial. Ono saudara yang sakit. Wah wis banyak sekali. Oke, itu mungkin tugas fungsi. Nah, terkait dengan keanggotaan BPD, di setiap desa itu macam-macam. Kalau dulu di zaman saya itu ada 13, setiap 3.000 dari penduduk ada 13. Kalau di tingkat kabupaten, kota itu kan 50 anggotanya. Kalau di desa itu antara 15 sampai 13. Di peraturan yang sebelumnya karena biasanya ada pemerintah yang menggunakan pola maksimal dan pola minimal. Pola maksimal berarti anggotanya BPD ini 15 rek. Perangkat desanya itu ada 7 atau 6. Nanti bayane jangkep, kaure jangkep. Kalau pola minimal perangkatnya mek didik, BPD ini mek didik. Karena dusunnya mungkin sedikit. Mungkin hanya 9 orang. Kalau sekarang mungkin hanya 7 atau 9 orang yang BPD. Ditambah sekretaris BPD juga. Ada operator. Itu tergantung pada jumlah penduduknya. Peran pimpinan BPD itu sebagai pelaksana proyek desa. BPD dilarang menjadi kepala proyek pelaksanaan pembangunan desa.
Tapi kalau merekomendasi boleh, pengawas boleh. Tapi kalau menjadi pelaksana nggak boleh. Ya. Melakukan korupsi, nepotisme, menerima uang, barang menentu dan sebagainya nggak boleh. Dispodo BPD. Menyalahgunakan wewenang itu juga. Nah, kewenangan BPD itu adalah membahas rancangan peraturan desa. Dia punya hak-hak itu. Melaksanakan pengawasan, membentuk panitia pemilihan kepala desa itu adalah hak BPD. Hak BPD itu meminta keterangan pada pemerintah desa, menyatakan pendapat juga. Artinya bisa juga mengimpeach. Misalnya kok ono pembangunan sing aneh rek. Meneng-meneng lurah kok moro-moro masang ngambor, masang itu lho iki anggarane piro misalnya. Itu boleh di hak anggota BPD itu mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, hak budgeting, hak bertanya, itu boleh. Dia sepodo ambek Dewan Legislatif itu. Kewajibannya ya mengamalkan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang 45, melaksanakan demokrasi, penyelenggaraan pemerintah desa, mempertahankan merah hukum nasional atau keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun di desa itu boleh membuat aturan, tetapi ya tetap harus menyuntik kira. Misalnya, wis pemerintah ini gak adil, koruptor. Kita merekomendasikan bahwa pemerintah desa, masyarakat desa gak usah bayar pajak rek. Boikot bayar pajak, tidak boleh rek. Walaupun sebenarnya boleh saja untuk bargaining ya. Wes gak usah bayar pajak ya wes. Ya lembut PBB, pajak PBB atau pajak apa ada. Kewajiban juga menampung aspirasi, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Misalnya di desa Banjaragung, Tambak Agung akan berdiri sebuah kantor kementerian atau dinas, atau mau gak kantor lah, akan berdiri perusahaan. Perusahaan itu sesuai nggak dengan tata ruang kota, tata ruang kabupaten, RT RW-nya pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kalau nggak sesuai, BPD bisa menolak. Mungkin di daerah-daerah sini nggak banyak, daerah seperti di Canggu, di Perning, di Jetis, di Kemlagi yang sekarang banyak industri perusahaan yang berdiri di desa. Kalau di daerah sini mungkin di Tambak Sari ke sana yang ke timur ada pabrik baja, ada pabrik apa. Ini kan akan berdampak lingkungan. Nah, ini pemerintah desa punya hak untuk itu, menolak atau menerima. Ada HO, izin lingkungannya, dampak dari perusahaan itu. Nah, misalnya berdampak lingkungan yang tidak baik, kesehatan, bisa menolak. Ya. Misalnya pabrik baja, seperti di Tambak Sari, di sebelah itu kan ada pabrik baja. Sebelah itu kan ada suara yang beng-beng, ini kan bisa memberikan efek tidak nyaman bagi masyarakat. Gak rawan bengi rek, buang. Nah, ini makanya di perusahaan itu ada aturannya ketika mendirikan perusahaan yang mana itu harus mempertimbangkan dari pemerintah desa. Izin HO itu harus disetujui oleh pemerintah desa. Ya, kalau nggak disetujui ya nggak boleh. Kemudian kita bicara tentang hubungan atau garis koordinasi antara kepala desa sama lembaga masyarakat desa yang memfasilitasi, mengkoordinasi. Pemerintah desa dengan BPD itu sebagai mitra, garis koordinasi. Jadi nggak iso nglereni, cuma sebagai mitra. Tapi ini kan stempel BPD ya nggak iso jalan. Sama halnya kayak apotik. Ya. Apotek itu bisa jualan obat macam-macam. Itu kalau ada rekomendasi pembelian kulai dari apoteker.
Nek apoteker bisa menyetujui obat ini layak jual, boleh dijual, baru bisa di. Begitu juga pemerintah desa. Program apapun, kegiatan apapun harus ada persetujuan dari BPD. Ya tergantung desa nih, kadang BPD ini mau biasa-biasa ya gak kalah mek lurahe nek. Nah, kondisi realitas pemerintah desa sekarang itu dalam sistem pemerintah desa itu sebagaimana mestinya dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi desa itu ya ono sing tertib, ono sing dikuasai lurah, ono lurah paling sugih kok kuwe misalnya. Nek lurah kok kene-kene ngono gak patut ono duwike rek. Coba lurah kok daerah Ngoro, di daerah Perning, karena di situ lingkungan perusahaan, lingkungan dan sebagainya, pendapatannya banyak rek. Kemudian ada juga pengaruh dari kebiasaan pelaksanaan pemerintah desa. Pemerintah desa ini kan bisa dikatakan pemerintah formal, informal, sehingga masyarakat juga menganggap alah tonggo dewe, alah konco dewe. Adanya kepentingan yang lain bisa juga. Misalnya kalau daerah wisata di Malang misalnya, nah kebetulan desa itu ada bagian wilayah ada pantainya rek. Lagi sopo sing ngelola pariwisata gini, misalnya dikelola menjadi wisata kan bisa juga. Coba Anda lihat wilayah di Malang itu kan menjadi pembagian wilayah per desa masing-masing. Oke. Nah, proses perumusan rancangan perundang-undangan atau peraturan desa itu juga seperti DPR juga. Artinya setiap pembuatan peraturan desa itu ada rancangannya, ada RUU-nya, ada raperdesnya. Jadi adik-adik nanti kalau ke desa tanya, ada peraturan desa apa saja Pak? Ada bagaimana proses penyusunannya, bagaimana itu ada mekanisme, ada rapat-rapat pembahasan tentang. Contohnya apa yang paling rutin? Ya kemarin paling RAPBD sampai RPJM. Berarti ada rancangan pembangunan jangka menengah, ada pembangunan jangka pendek juga atau RKA. Ada RA keuangan juga seperti itu. Nah, mekanisme perumusan itu hampir sama, ada tahapan-tahapannya. Jadi ada usulan, ada penetapan, ada pengesahan dari peraturan yang disepakati oleh. Jadi pemerintah desa sekarang itu nggak bisa macam-macam. Nek macam-macam ya langsung dilaporkan kejaksaan kan. Atau paling tidak ya wartawan, ya LSM sih. Kemudian bentuk lain, tugas lain dari BPD pengawasan misalnya. Nah, ini pengawasan ini bisa dilakukan dengan rapat kerja, rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat paripurna juga bisa. Misalnya desa mau dapat program dari pemerintah kabupaten, ikut lomba desa tingkat provinsi misalnya. Yo gak iso pemerintah desa bergerak sendiri, yo ambek BPD deh, rapat konsultasi, rapat koordinasi, dan juga rapat paripurna. Oke, kita tetapkan, kita terima usulan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto misalnya untuk lomba desa tingkat provinsi mewakili desa di Kabupaten Mojokerto misalnya. Itu ada rapat khusus. Kemudian ada alasan pengawasan, bisa pemantauan aspirasi masyarakat dan sebagainya, itu bersama. Bentuk hasil pengawasan bisa bentuknya adalah rekomendasi. Jadi kalau lembaga badan perusahaan desa ini bentuknya adalah sebuah rekomendasi yang nantinya diteruskan kepada kecamat, pada bupati. Walaupun nantinya itu akan kembali lagi kepada pemerintah desa. Misalnya masyarakat mengaspirasikan bahwa kepala dusun itu terselingkuh dengan tetangganya. Nah, ya apa? Atau Pak Lurah ketangkap basah di rumahnya Bu Sekdes Delanggu misalnya. Ya apa ini? Akhirnya ini bisa masuk pelanggaran apa? Ya, kode etik dan sebagainya.
Maka pemerintah kabupaten tidak bisa serta-merta memberhentikan kepala desa, yang karena yang memberikan SK adalah bupati. Kalau perangkat desa, kepala dusun mungkin RT atau kepala desa. Tapi itu harus ada mekanisme untuk. Kemudian berikutnya adalah pengangkatan terhadap hasil pengawasan. Bisa proses hukum. Misalnya ada kepala dusun tertangkap oleh BNN, kena narkoba. Pernah dengar nggak perangkat desa kena narkoba? Bisa juga, berarti akhirnya masyarakat nggak terima, pejabat dusun kok tangkap. Atau mungkin nggak ngomong narkoba lah, biasanya judi, ya, judi jago, apa ayam sabung niku biasanya, sehingga tertangkap, akhirnya masuk kriminal. Akhirnya masyarakat nggak setuju, demo masyarakat. Nah, ya tuh